Kampung Gunung Padang dan sebelah barat berada pada Kampung Cipanggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Sanur Alif dengan NIM 2011501216. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Situs Sejarah Gunung Padang yang berada di Cianjur. Gunung Padang adalah sebuah kompleks situs arkeologi yang terletak di lereng Gunung Padang, di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Situs ini telah menarik perhatian banyak orang karena dugaan bahwa Gunung Padang adalah struktur buatan manusia yang sangat kuno, bahkan lebih tua dari piramida Mesir. Sejarah Gunung Padang dimulai pada tahun 1914 ketika seorang arkeolog Belanda bernama N.J. Krom menemukan adanya situs bersejarah di area tersebut. Krom melakukan penelitian dan menggali beberapa area situs tetapi tidak mengungkap banyak informasi mengenai temuannya. Setelah itu, Gunung Padang tidak mendapatkan perhatian lebih lanjut selama beberapa dekade. Pada tahun 1979, tim peneliti dari Balai Arkeolog Bandung melakukan survei singkat di Gunung Padang. Mereka menemukan tumpukan batu-batu besar yang berbentuk teras-teras bertingkat. Namun, keterbatasan sumber daya pada saat itu membuat penelitian lebih lanjut tidak mungkin dilakukan. Pada awal abad ke-21, ketertarikan terhadap Gunung Padang mulai meningkat. Pada tahun 2011, Dr. Dani Hilman Natawijaya, seorang geolog Indonesia, memimpin tim peneliti yang melakukan penelitian langsung di Gunung Padang. Mereka menggunakan metode geofisika dan penanggalaan radiokarbon untuk mengungkap lebih lanjut struktur dan usia situs tersebut. Penelitian ini menghasilkan temuan yang mengejutkan. Gunung Padang diketahui memiliki struktur yang jauh lebih besar dan kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Teras-teras bertingkat yang ditemukan di situs ini membentuk piramida atau kompleks kuil yang kemungkinan besar dibangun secara bertahap selama ribuan tahun. Kalau kita lihat bersama, di situs Gunung Padang ini dikelilingi oleh bukit. Gunung di sebelah selatan ada Pasir Empet, dan di sebelah barat ada Gunung Karuhun. Radiokarbon menunjukkan bahwa salah satu lapisan teras di Gunung Padang memiliki usia sekitar 5.000 tahun. Namun tim peneliti juga menemukan lapisan-lapisan di bawahnya yang kemungkinan lebih tua dan perkiraan usia sekitar 20.000 hingga 22.000 tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa Gunung Padang bisa menjadi situs arkeologi bersejarah yang sangat penting dan memiliki usia yang jauh lebih tua dari situs arkeologi lainnya di Indonesia. Namun, perdebatan dan kontroversi terus muncul seputar Gunung Padang. Beberapa ahli arkeologi skeptis terhadap temuan ini dan mempertanyakan metodologi penelitian yang digunakan. Beberapa penelitian independen juga dilakukan untuk memverifikasi dan membandingkan hasil penelitian yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk menjaga dan mengungkap lebih banyak tentang Gunung Padang terus dilakukan. Pemerintah Indonesia telah mendukung upaya ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penelitian dan universitas dalam eksplorasi pengadilan lebih. Sejarah singkat Gunung Padang. Gunung Padang merupakan bangunan punden berundak menjadi 5 teras mengerucut dan dibangun dengan batuan vulkanik. Situs Gunung Padang, batas-batasnya dikelilingi oleh aliran sungai Cipanggulan dan Kali Cikuta. Sebelah utara untuk menuju teras 1 berupa lereng, semakin ke selatan semakin tinggi. Pada tengah-tengah terdapat anak tangga batu koloner Joy.
yang merupakan lanjutan dari anak tangga sebelumnya di pintu masuk situs sebelah utara. Dugaan atas situs ini digambarkan dalam kalimat di bawah ini. Usia Gunung Padang menurut arkeolog Indonesia dibangun sekitar tahun 5200 sebelum Masehi dan merupakan situs yang lebih tua dari piramid Giza Mesir yang dibangun sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Begitu juga diungkapkan dalam beberapa media asing, baik di Australia begitu juga di media Inggris, menuliskan bahwa Giza piramida tua di Mesir yang berusia 5000 tahun. Tetapi puing-puing bangunan situs Gunung Padang Megalitikum usianya lebih tua 4 kali lipat dari Giza piramida Mesir. Megalitik Gunung Padang ini terbangun atas dasar stratovolcano sebagai pusat keyakinan dalam praktik dan membangun sebuah platform pilar andesit untuk melihat gunung berapi dari jarak yang aman sekitar 15 mil. Dengan bukti letusan di sekitar 10.000 BP, 4.000 BP, 1.200 BP, dan 1.000 BP. Hal ini juga meletus pada tahun 1840 dengan berbagai letusan kecil lainnya sejak saat itu, tetapi sekarang sudah tidak aktif. Satu hal yang dapat kita katakan bahwa letusan 4.000 BP cukup baik dengan konvensional kompleks megalitik Gunung Padang 2.500 sampai 1.500 sebelum Masehi. Mungkin memiliki beberapa bantalan pada orientasi beberapa pengaturan batu yang terlihat sekarang. Beberapa benda sejarah yang diinventarisasi di luasan wilayah sasaran berupa artefak metal kuno atau logam, batu piramida 3 sisi, tembikar purba mirip pisau, semen purba, batu The Rolling Stone Gunung Padang, pecahan keramik, koin amulet Gunung Padang, artefak mirip kujang, dan batu alam andesit. Gunung Padang dan babat Jayabaya. Asal-usul mengenai Jayabaya pada umumnya, sejarawan dan budayawan sepakat bahwa sebenarnya hanya satu, yakni kitab Asrar atau Musarat, karangan Sunan Giri Perapan, yaitu Sunan Giri ketiga yang dikumpulkan pada tahun Saka 1540. Hanya selisih 5 tahun. Dengan selesai yang disebut kitab Pararaton tentang sejarah Majapahit dan Singosari yang ditulis di Pulau Bali pada tahun 1535. Kitab Jaga Jayabaya pertama dari hasil karya tulis Pangeran Wijil I dari Kadilangu, sebutannya Pangeran Kadilangu II, yang dikarangan pada tahun 1666 sampai 1668. Sang pujangga seorang pangeran yang bebas dan mempunyai hak merdeka, yang artinya punya kekuasaan wilayah yang berkedudukan di Kadilangu perbatasan dengan Demak dan masih keturunan Sunan Kalijaga. Sangat logis dapat mengetahui sejarah leluhurnya sebagai riwayat masuknya Sang Brawijaya terakhir kelima mengikuti keyakinan dan agama baru, yaitu Islam. Sebagai pertemuan segitiga antara Sunan Kalijaga, dia menjabat sebagai kepala jabatan dan pujangga keraton Kartasura ketika zamannya Sri Pakubuwana II. Dan hasil karya sang pangeran ini berupa kitab-kitab, yaitu Babat Pajajaran, Gunung Pajajaran Cianjur, Babat Majapahit, Babat Demak, Babat Panjang, Babat Mataram, Raja Kapa-Kapa, Sejarah Empu, dan masih banyak lagi. Berkenan dengan Sri Pakubuwana I naik tahta pada tahun 1704 sampai 1719 yang penobatannya yaitu di Semarang, Jawa Tengah. Berikut adalah tentang sejarah situs Gunung Padang. Gunung Padang terdapat juga kegiatan pembinaan terhadap stakeholder sekitar situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang luasnya mencapai 30 hektar, namun dalam kegiatan pelestarian dalam pengabdian ini hanya seluas 900 meter persegi. Secara bertahap hal ini akan terus dilakukan sehingga seluruh luasan situs akan dalam penjagaan dan perawatan yang semestinya sebagai situs warisan dunia. Sedangkan dalam kegiatan pengabdian ini hanya melakukan kegiatan inventarisasi benda sejarah.
melengkapi sarana prasarana dan pembinaan terhadap stakeholder terkait ke depannya. Upaya untuk melestarikan dan menjaga situs Gunung Padang dari kerusakan perlu dilakukan dengan cara merekonstruksi ulang bentuk bangunan, melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitar, pengunjung lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan semua dinas yang bertanggung jawab dalam dan menjaga kekayaan cagar budaya nasional. Ternyata Gunung Padang juga memiliki hal yang pro dan kontra. Pro-nya itu adalah usia yang sangat tua. Salah satu argumen pro utama adalah dugaan usia yang sangat tua dari situs Gunung Padang. Temuan lapisan-lapisan yang diyakini berusia ribuan tahun, bahkan puluhan ribu, menarik minat banyak orang. Jika usaha ini terbukti benar, maka Gunung Padang akan menjadi salah satu situs arkeologi prasejarah tertua di dunia. Struktur buatan manusia pendukung situs Gunung Padang berpendapat bahwa teras-teras bertingkat yang ditemukan di situs ini adalah bukti adanya struktur buatan manusia. Mereka melihatnya sebagai sebuah piramida atau kompleks kuil yang dibangun secara bertahap selama ribuan tahun. Keterhubungan dengan peradaban kuno, beberapa peneliti percaya bahwa Gunung Padang mungkin memiliki keterkaitan dengan peradaban kuno yang belum diketahui. Mereka berpendapat bahwa temuan di situs ini dapat memberikan wawasan baru tentang sejarah manusia dan peradaban awal di wilayah tersebut. Baik, berikut kontranya. Metodologi penelitian yang kontroversial. Salah satu argumen kontra utama terkait Gunung Padang adalah kontroversi seputar metodologi penelitian yang digunakan. Beberapa ahli arkeolog dan geolog skeptis terhadap metode geofisika yang digunakan dalam penelitian awal serta penanggalan radiokarbon yang dianggap tidak akurat. Kekurangan bukti konkret. Sebagai seorang skeptis terhadap Gunung Padang berpendapat bahwa bukti konkret yang mendukung klaim usia asal-usul manusia dari situs ini masih belum memadai. Beberapa menganggap teras-teras yang ditemukan sebagai hasil dari proses alamiah seperti aktivitas vulkanik atau erosi, bukan struktur buatan manusia. Kurangnya konsensus ilmiah, kontroversi, dan perdebatan seputar Gunung Padang mencerminkan kurangnya konsensus ilmiah yang telah dicapai. Beberapa ahli masih mempertanyakan keabsahan temuan dan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang ada dan menekankan perlunya penelitian lebih lanjut dan verifikasi independen. Berikut adalah sejarah situs Gunung Padang yang berada di Cianjur. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.